Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar secara online walaupun waktunya singkat hanya 1 jam, mungkin kurang dari itu, tetapi esensinya adalah kita mengisi liburan dengan hal yang produktif tetapi simpel. Nanti di akhir pembelajaran ada berupa latihan Google Form PG yang harus diisi oleh masing-masing. Kemudian nanti hasilnya akan dirilis ya di grup. Hasilnya berapapun tidak menjadi masalah, yang penting adalah kita mengikuti pembelajaran kemudian mengikuti latihannya ya. Baik, kita buka dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita adalah melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang ilmu sorof. Sorof itu adalah ilmu tentang perubahan bentuk kata dari fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, makan, dan isim alat. Nah, yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Sahih dan mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih dan apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Perhatikan oleh masing-masing. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak terdapat huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu adalah alif, waw, iya. Kalau ada huruf ilat, maka fi'ilnya dinamakan dengan fi'il mu'tal. Kalau tidak ada alif, waw, iya atau tidak ada huruf ilat, maka dinamakan fi'il sahih. Nah, fi'il sahih adalah fi'il yang huruf asalnya tidak mengandung huruf ilat, alif, waw, dan ya di dalamnya. Fi'il sahih atau fi'il yang tidak ada huruf ilatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan fi'il salim, tidak ada huruf ilat. Yang kedua, tidak ada hamzah. Yang ketiga, tidak ada dua huruf yang sama. Nah, maka dinamakan fi'il salim. Contohnya adalah kataba. Kataba adalah fi'il yang tidak mengandung alif, waw, dan ya. Kemudian di dalam kata atau fi'il kataba tidak ada hamzah, tidak seperti akala, dan tidak mengandung dua huruf yang sama, tidak seperti madda, asalnya madada atau zalzala. Maka kata atau fi'il kataba ini dinamakan dengan fi'il sahih dan salim. Maka namanya sahih salim. Sahih tidak mengandung huruf ilat, salim tidak mengandung hamzah dan tidak mengandung mudhoaf. Contoh yang lain yang salim, zahaba. Zahaba. Za adalah huruf sahih, za adalah huruf sahih, ba adalah huruf sahih. Maka zahaba adalah namanya fi'il sahih salim. Itu yang pertama. Yang kedua, sahih yang kedua adalah fi'il sahih tidak mengandung alif, waw, dan ya, dan di dalamnya terdapat hamzah.
maka namanya fi'il mahmuz. Contohnya akala. A ini adalah hamzah huruf sahih karena bukan alif. Ka adalah huruf sahih, bukan alif waw ya. La adalah huruf sahih. Maka akala adalah fi'il sahih, di dalamnya mengandung hamzah. Maka namanya sahih mahmuz. Sahih mahmuz. Ada sahihnya itu. Kalau kita lihat pada polanya, akala polanya adalah a sebagai fa, ka sebagai a, la sebagai la. A-nya adalah fa fi'il, kafnya adalah ain fi'il, lamnya adalah lamul fi'il. Maka mahmuz di sini adalah mahmuz pada fa fi'il. Di sini mahmuz pada ain fi'il. Di sini mahmuz pada lam fi'il. Jadi mahmuz itu ada 3. Letak hamzah itu ada 3. Letak hamzah pada fa, letak hamzah pada ain, letak hamzah pada lam. Maka fa'ala. Nah, yang kedua namanya fi'il sahih mahmuz. Ya, sahih tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, waw dan ya. Mahmuz di dalamnya ada hamzah. Boleh hamzahnya di depan, boleh hamzahnya di tengah, boleh hamzahnya di akhir. Kemudian yang ketiga, ada namanya fi'il sahih, tidak ada alif waw ya, tetapi di dalamnya ada 2 huruf yang sama. Contohnya madda, asalnya madada, karena hurufnya sama, dal kedua dan ketiga, maka digabungkan menjadi madda, asalnya madada. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan sahih mudha'af. Namanya sahih mudha'af. Ya. Jangan lupa yang seperti ini dinamakan dengan sahih mudha'af. Sahih artinya tidak mengandung huruf ilat. Mudha'af artinya 2 huruf yang sama. Contoh madda, madada digabungkan menjadi madda. Berapa jumlah huruf madada? 3. Maka namanya mudhoaf 3 huruf sulasi. Ada mudhoaf 2 huruf yang sama tapi terambil dari struktur hurufnya 4. Zalzala. Zai dengan zai sama, lam dengan lam sama. Maka dinamakan mudhoaf rubai. Atau mudhoaf yang hurufnya itu ada 4. Jadi mudhoaf ada 2. Mudhoaf sulasi hurufnya 3 dan mudhoaf rubai hurufnya 4. Nah, ini adalah bagan pertama dari fi'il sahih. Sahih artinya tidak mengandung alif, waw, dan ya. Sahih terbagi menjadi 3. Sahih salim, yang tidak yaitu fi'il yang tidak ada huruf ilat dan tidak ada hamzah, tidak ada mudhoaf. Yang pertama. Yang kedua namanya fi'il sahih mahmuz. Apa sahih? Tidak mengandung huruf ilat. Apa mahmuz? Di dalamnya ada huruf hamzah. Akala, sa'ala, qara'a. Kemudian yang ketiga ada namanya sahih mudhoaf. Mudhoaf itu adalah 2 huruf yang sama. Ada mudhoaf dari kategori 3 huruf. Madada karena sama maka menjadi madda. Ada yang bentuknya dalam 4 huruf. Contohnya zalzala, zai, zai, lam, lam. 2 huruf yang sama. Karena dalam fi'il ini 4 huruf maka dinamakan rubai. Ya, itu yang pertama, fi'il sahih. Sahih tidak mengandung huruf ilat, terbagi menjadi 3, sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudhoaf. Baik, ada pertanyaan pada sesi 1 yaitu fi'il sahih. Ada pertanyaan fi'il sahih? Sahih artinya apa tadi? Tidak mengandung huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada wawu, dan tidak ada ya.
Sahih terbagi menjadi 3, salim. Murni salim itu. Murninya apa? Tidak ada hamzah, tidak ada dua huruf yang sama. Contohnya kataba. Ada mahmus, berarti fi'il yang ada hamzahnya. Akala, sa'ala, qara'a. Kemudian ada mudha'af, artinya dua huruf yang sama. Dua huruf atau lebih. Maka dinamakan mudha'af. Itu yang pertama, fi'il sahih. Yang kedua, dinamakan fi'il mu'tal. Yang kedua dinamakan fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf asalnya mengandung huruf ilat. Salah satu atau dua di dalamnya ada huruf ilat. Ada alif, ada waw, ada ya. Contohnya wa'ada. Ada waw nih di sini. Pada fa fi'il. Ada waw pada fa fi'il. Maka wa'ada adalah fi'il mu'tal, letak huruf ilatnya pada fa, maka dinamakan mu'tal mithalun. Jadi apabila huruf ilatnya ada pada fa fi'il, dinamakan mu'tal mithalun. Huruf ilat berada di awal, ya. Huruf ilat berada di awal atau huruf ilatnya berada pada fa fi'il. Wau adalah fa, ain adalah ain, dal adalah lam. Jadi wa'ada wazannya adalah fa'ala. Wau huruf ilat ini terletak pada fa, maka dinamakan mu'tal mithalun. Jadi pembagian mu'tal yang pertama dinamakan mu'tal mithalun. Ingat, pembagian mu'tal pertama dinamakan mu'tal mithalun. Yang kedua, contoh lapad qala. Ada huruf ilatnya yaitu alif. Letaknya di ain fi'il atau di tengah. Nah, apabila fi'il yang memiliki huruf ilatnya di tengah atau di ain fi'il, maka dinamakan dengan mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwab. Apa mu'tal ajwab? Fi'il yang memiliki huruf ilat di ain fi'il atau berada di tengah. Di ain fi'il. Maka fi'il ini dinamakan mu'tal ajwab. Apa yang dimaksud dengan mu'tal? Mengandung huruf ilat. Apa yang dimaksud dengan ajwab? Letaknya di ain fi'il. Letaknya di tengah. Ya, letaknya di tengah. Jadi apa yang dimaksud dengan mu'tal? Mengandung huruf ilat alif waw ya. Ajwab letaknya di tengah atau di ain fi'il. Kemudian berikutnya lapad jaro, jim, ro, dan alif. Ini adalah alif karena bukan sebelumnya fathah, tidak memiliki dua titik. Maka bukan hamzah, tapi ini adalah alif. Jadi namanya alifun layyinatun. Nah, pada lapad jaro memiliki huruf ilatnya terletak pada lamul fi'li. Jadi kalau kita petakan pada wazannya, jaro, ja-nya fa, ro-nya ain, alifnya adalah lam. Jaro, ja-nya fa, ro-nya ain, alifnya adalah lam. Huruf ilat ini terletak di akhir atau pada lamul fi'li, maka dinamakan mu'tal naqis. Mu'tal artinya memiliki huruf ilat, naqis artinya letaknya di lam fi'il atau di akhir pada kata yang ketiga. Maka dinamakan dengan mu'tal naqis. Nah, kemudian berikutnya pada lapad qawiyah dan waqo. Qawiyah memiliki dua huruf ilat pada ain fi'il dan lam fi'il. Memiliki dua huruf ilat dinamakan lafif. Ya, jadi kalau huruf ilatnya ada dua, maka dinamakan lafif.
Letaknya di mana? Letaknya bergandengan. Waw dan ya ini bergandengan. Maka dinamakan lafif makrun. Bergandengan. Lafif makrun. Jadi fiil yang memiliki dua huruf ilatnya terletak di tengah dan di akhir secara bergandengan. Atau bisa juga pertama dan yang kedua. Ke satu dan kedua secara bergandengan. Maka dinamakan lafif makrun. Berbeda dengan lapad wako, yaki wikoyatan wako. Terdapat dua huruf ilat, yaitu waw dan alif. Cuman letaknya pada awal dan akhir. Sedangkan di tengahnya adalah huruf sahih. Bukan huruf ilat. Nah, dua huruf ilat ini diselingi atau dihalangi oleh huruf yang lain, maka dinamakan lafifun mafruqun. Nah, jadi kalau ada dua huruf ilat, namanya mu'tal lafif. Mu'tal artinya fiil yang mengandung huruf ilat. Lafif artinya ada dua huruf ilat. Apabila huruf ilatnya bergandengan, bersentuhan, bertatapan langsung, maka namanya lafifun makrunun. Apabila huruf ilatnya diselingi oleh huruf yang lain, namanya lafifun mafrukun. Nah, itu adalah kategori yang kedua pada fiil. Apakah fiilnya mengandung huruf ilat atau tidak? Fiil yang mengandung huruf ilat dinamakan fiil mu'tal. Ya, fiil mu'tal adalah fiil yang huruf asalnya mengandung huruf ilat alif, waw, ya. Terbagi menjadi 4. Ada mu'tal mithalun, mu'tal mengandung huruf ilat, mithalun letaknya di awal atau pada fa fiil. Contohnya adalah wa'ada. Yang kedua, mu'talun ajwafu. Mu'talun artinya mengandung huruf ilat. Ajwafu artinya letaknya di tengah atau pada ainul fi'li. Contohnya adalah kola. Contoh yang lain apa? Nama. Contoh yang lain apa? Roha. Ya, pokoknya huruf ilatnya berada di tengah atau berada di ain fiil. Maka namanya adalah mu'tal ajwaf. Yang ketiga ada namanya mu'tal naqis. Apa? Mu'tal naqis. Mu'tal artinya fiilnya mengandung huruf ilat. Naqis artinya di akhir atau pada lam fiil. Contohnya adalah jaro. Contoh yang lain apa? Rodiya. Rodiya. Huruf ilatnya adalah ya, berada di akhir. Maka namanya mu'tal naqis. Sedangkan yang keempat adalah mu'tal lafif. Mu'tal ada artinya mengandung huruf ilat. Lafif artinya dua huruf ilat. Lafif terbagi menjadi dua. Lafif makrunun mengandung dua huruf ilat yang bersentuhan langsung, bertemu langsung, bergandengan secara langsung. Contohnya adalah qawiyah. Mana huruf ilatnya? Waw dan iya. Huruf ilatnya adalah waw dan iya. Waw dan iya letaknya di tengah dan di akhir secara bergandengan. Maka namanya lafifun makrunun dan ada namanya lafifun mafrukun. Ada namanya lafifun mafrukun. Contohnya wako. Contohnya apa? Contohnya adalah wako. Nah, itu adalah kategori-kategori yang dinamakan dengan pembagian dari fiil mu'tal. Ya, pembagian dari fiil mu'tal. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dari pembahasan kita tentang fiil sahih dan fiil mu'tal. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada pertanyaan? Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Pada kajian kita pagi hari ini tentang fi'il mu'tal ya. Mu'tal. Tidak. Ada pertanyaan Maaf, atau jelas? Tidak. Abi. Tidak. Tidak. Jelas? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Pembelajaran kita tidak lama, tetapi mudah-mudahan berarti. Dan saat ini adalah sesi mengisi soal 30 menit ya. Sesi mengisi soal 30 menit, bentuknya dalam bentuk PG yang ada di Google Form. Silakan diisi, dilihat di chat Zoom ya. Silakan diisi, dilihat di chat Zoom. Apa judulnya? Fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Ya. Isinya tentang fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Silakan untuk diisi latihannya. Baik, itu saja pembelajaran kita secara online-nya. 30 menit berikutnya adalah untuk mengisi latihan, tetapi Zoom-nya kita offline-kan karena Ustaz setelah ini mau ke depan terlebih dahulu. Silakan Zoom-nya diisi, kemudian bentar dulu, ini mau dipoto terlebih dahulu. Boleh muncul dulu wajahnya semuanya, mau dipoto terlebih dahulu. Susah, Silakan Bi. Error kameranya. buka kameranya semuanya. Kameranya Mau error. terlebih dahulu, mau dikirim ke ini, ke mana? Ayo. Dibuka. Izin Abi, kameranya error. Oh, atuh kamera teh kenapa error ya? Silakan dibuka semuanya. Ayo mau dipoto, Ayo. Mana? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kita berfoto. Ini masih ada yang belum dibuka ini. Nggak kelihatan. Cenopi ada Cenopi? Ada. Cepatima ada? Lah ya. Cenisa ada? Oke, baik. Sudah, masih ada yang belum dibuka ini. 1, 2, 3 ya. Boleh bergaya 1, 2, 3. Mana senyumnya tuh? Ustadz Hilmi Pak Jenderal. Mana? Senyum. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillahirabbil alamin. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam.